Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enasa Fitri dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Pengertian lingkungan belajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa tahun 2008, lingkungan adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya. Ngalim tahun 2007, bahwa lingkungan environment adalah semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life proses kita, kecuali gen-gen. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan tempat terjadinya proses interaksi antar manusia. Selama hidupnya, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan dimanapun ia berada, karena lingkungan merupakan tempat manusia tumbuh dan berkembang. Ngalim tahun 2007, lingkungan dibagi menjadi 3 bagian, yakni 1. Lingkungan alam atau luar, external or physical environment. 2. Lingkungan dalam atau internal environment. Dan 3. Lingkungan sosial atau masyarakat, social environment. Lingkungan alam atau luar merupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini selain manusia. Lingkungan alam atau luar meliputi rumah, tumbuh-tumbuhan, air, iklim, hewan, dan lain-lain. Lingkungan dalam adalah segala sesuatu yang termasuk lingkungan luar atau alam. Sedangkan lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai lingkungan di atas, disimpulkan bahwa lingkungan merupakan semua yang tampak di sekeliling tempat tinggal yang dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang berada di sekitar seseorang dan yang mempengaruhi proses belajar mengajar disebut lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini mempengaruhi prestasi belajar siswa. Jadi, lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Penggolongan lingkungan belajar. Lingkungan belajar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Beberapa ahli menggolongkan lingkungan belajar menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Slameto tahun 2003 mengatakan lingkungan belajar menjadi 3, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, maka lingkungan dikelompokkan menjadi 3, adapun kelompok tersebut adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh individu dan juga tempat pertama yang mempengaruhi karakter individu tersebut. Adapun yang termasuk lingkungan belajar dari keluarga adalah cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 2. Lingkungan sekolah. Selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga turut mempengaruhi siswa dalam belajar. Lingkungan sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 3. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi siswa belajar. Lingkungan masyarakat mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, media sosial, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Faktor-faktor non-intelektual. Yang termasuk faktor non-intelektual adalah minat, motivasi atau kebutuhan, ambisi, gaya belajar, kebiasaan belajar. Minat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan belajar. Seseorang yang berminat dalam mempelajari suatu bidang tertentu biasanya bersemangat untuk berusaha mencapai prestasi yang baik. Kebutuhan
Seseorang dapat belajar dengan baik bila kebutuhan-kebutuhan internalnya dapat dipenuhi. Abraham Maslow menyebut bahwa dalam diri manusia ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang tersusun secara hierarkis sebagai berikut. A. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, istirahat, kesehatan. Untuk dapat belajar efektif, seseorang harus sehat sehingga tidak mengganggu kondisi dan konsentrasi belajar. B. Kebutuhan akan keamanan. Manusia membutuhkan ketentraman dan keamanan jiwa. Perasaan dendam, kecewa, takut akan kegagalan, ketidakseimbangan mental secara kegoncang-goncangan, emosi yang lain dapat mengganggu kelancaran belajar seseorang. Oleh karena itu, keseimbangan emosi harus dijaga, sehingga perasaan aman dapat tercapai dan konsentrasi pikiran dapat dipusatkan pada pelajaran. C. Kebutuhan sosial. Kebutuhan akan hubungan sosial ini diantaranya memberi dan menerima rasa cinta, rasa diterima dalam kelompok, rasa dibutuhkan oleh manusia lain, rasa memiliki. Keinginan untuk diakui sama dengan orang lain merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Belajar dengan orang atau kawan lain merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sosial ini, selain dapat meningkatkan pengetahuan dan ketajaman berpikir seseorang. D. Kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini meliputi perasaan dapat melakukan sesuatu, penghargaan, pengakuan, kebebasan, status, prestis, dan kekuasaan. Pada tingkat ini, misalnya seseorang mempunyai keinginan untuk menjadi yang terbaik, keinginan untuk berhasil. Untuk kelancaran belajar, seseorang perlu optimis, percaya akan kemampuan diri, dan yakin bahwa dengan usaha ia akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. E. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang tertinggi dalam hierarki Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Apapun jenis potensi itu, seorang guru akan berusaha menjadi guru yang baik dengan melakukan tugas mengajar sebaik-baiknya, membimbing siswa dan tugas-tugas lain yang menjadi bagian dari pekerjaannya. Rasa puas karena dapat mengekspresikan dirinya seperti apa yang ia kehendaki merupakan sumber motivasi yang dapat dimanfaatkan untuk memacu kegiatan belajar. Ambisi atau cita-cita. Ambisi yang cukup kuat untuk mencapai suatu tujuan akan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Sedangkan ambisi yang rendah atau sangat tinggi justru akan menghambat pencapaian tujuan. Gaya atau preferensi belajar. Ada orang yang memiliki gaya belajar visual atau lebih menggunakan fungsi penglihatan dalam belajar, misalnya film. Contoh-contoh gambar warna-warni. Auditif, lebih menggunakan fungsi pendengaran, misalnya rekaman suara, belajar sambil mendengarkan musik, membaca dengan bersuara. Kinestetik, gerakan, misalnya belajar sambil menulis rangkuman atau inti bahasan. Dan taktil, perabaan, misalnya membaca sambil tangan menunjukkan kata-kata yang dibaca. Bagaimana cara belajar yang dipilih seseorang harus disesuaikan dengan gaya belajarnya sehingga proses belajarnya akan berlangsung efektif. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.